Shalom, apa kabar anak-anak hebat? Miss berharap kita semua dalam lindungan Tuhan. Sekarang kita masuk tema 6, subtema 1. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Contoh, peristiwa alam seperti terjadinya banjir, tsunami, tanah longsor, pengalaman liburan, dan lain-lain. Teks yang dibuat harus sesuai fakta. Teks memiliki struktur yaitu pernyataan umum atau gagasan pokok, deretan penjelas atau gagasan pendukung, dan kesimpulan. Cara untuk memahami teks eksplanasi. 1. Menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Biasanya terdapat di dalam judul dan isi teks. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Setiap informasi diperoleh dapat menambah pengetahuan dan menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. 3. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. 4. Rangkailah kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. 5. Pastikan menggunakan kosa kata yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Simaklah teks berikut ini. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu standar antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Contoh ringkasan berdasarkan teks tersebut. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Contoh kesimpulan berdasarkan teks tersebut. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran. 1. Tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. 2. Catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Ketiga, setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut
ke dalam suatu bagan peta pikiran. Simaklah teks berikut ini. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan alam saling berkaitan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Interaksi manusia dengan alam tidak semua berdampak baik bagi lingkungan. Banyak perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Misalnya, membuang sampah di sungai dan laut akan menyebabkan makhluk hidup di dalamnya terganggu. Perilaku merusak lingkungan juga dapat membahayakan diri manusia. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam menyebabkan bencana. Bencana tersebut dapat merusak lingkungan alam dan merugikan manusia. Contoh bencana akibat interaksi manusia dengan alam adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Tanah longsor bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sering menebang pohon. Kecerobohan manusia juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Contoh peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Gagasan pokok paragraf pertama. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kata kunci yang pertama, interaksi manusia dan lingkungan alam. Yang kedua, saling berkaitan. Gagasan pokok paragraf kedua. Dampak buruk interaksi manusia dengan alam. Kata kunci yang pertama, dampak buruk. Yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan alam. Gagasan pokok paragraf ketiga. Bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Kata kunci yang pertama, pengaruh negatif. Yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan alam. Yang ketiga, terjadi bencana. Sekarang, waktunya anak-anak mengerjakan tugas. Tugasnya di halaman 4 dan halaman 61. Silakan anak-anak kerjakan di buku paket.